wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dinasti Yuli Astuti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 3 Gunung Bulet, Kabupaten Purbalingga. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Agus Setiawan. Beliau adalah guru mapel PAIBP SD Negeri 3 Gunung Bulet, Kabupaten Purbalingga. Assalamualaikum Bapak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan mengadakan percakapan nih. Percakapan pra-observasi sebelum saya amati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas dan sebelum melaksanakan supervisi kelas. Sebelum saya akan menyampaikan tujuan supervisi dan percakapan pra-observasi terlebih dahulu, tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, kemudian percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran agar Bapak itu lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya, Pak? Oke, siap, Bu Desi. Nah, kemudian saya ada beberapa pertanyaan. Tolong nanti dijawab ya, Pak. Tentang tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu tentang apa saja? Bisa dijelaskan? Jadi untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang besok akan saya lakukan itu diantaranya anak-anak ini nanti saya harapkan bisa membaca dan menghafalkan surat At-Tin dengan baik. Selain itu juga anak-anak bisa menjelaskan pesan-pesan pokok dari Quran surat At-Tin ini dengan baik. Begitu Bu Desi tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, area pengembangan yang ingin dicapai. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai dalam pembelajaran tersebut diantaranya untuk keterampilannya itu saya harap anak-anak nanti bisa membaca dan menghafalkan surat At-Tin dengan baik tentunya. Kemudian untuk pengetahuannya saya harap anak-anak bisa menjelaskan kandungan atau pokok-pokok isi dari Quran surat At-Tin itu sendiri. Begitu. Jadi ada dua keterampilan, pengetahuan dan keterampilan ketiga. Iya, betul sekali. Kemudian bagaimana rencana pembelajaran yang ingin diterapkan dari strategi pembelajaran atau metode atau model pembelajaran yang sudah dipersiapkan? Untuk strategi yang saya gunakan ini, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan dari belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dan juga saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan anak karena ini bisa diketahui bahwa anak-anak ini beda-beda gitu. Untuk Qurannya ada yang udah bisa membaca, ada yang belum gitu. Kemudian pembagian kelompok ini saya lakukan berdasarkan hasil asesmen diagnosis fasilitasi. Kemudian untuk pembelajaran ini model yang saya gunakan adalah project based learning karena nanti saya suruh anak-anak itu menghafalkan surat At-Tin itu di rumah gitu karena nggak mungkin langsung hafal sih saat itu juga. Kemudian untuk metode yang saya gunakan nanti saya menggunakan demonstrasi. Ini saya mendemonstrasikan bagaimana cara membaca surat At-Tin dengan baik. Kemudian ada tanya jawab dan juga ada pembukaan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di kelas? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan tentunya nanti saya akan menggunakan Al-Quran gitu atau juz amma. Kemudian juga saya akan menggunakan laptop, LCD proyektor, kemudian speaker, kemudian juga nanti ada LHP gitu. Kalau saya siapkan. Kemudian, kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Saya akan melaksanakan pembelajaran ini di bulan Januari di minggu kedua kurang lebih. Baik, bagus. Menginformasikan saya akan mencatat kegiatan pembelajaran. Jadi nanti saya akan datang pada bulan Januari minggu kedua. Nanti kita akan melakukan kegiatan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas selama kegiatan pembelajaran. Kemudian nanti setelah kegiatan pembelajaran selesai, setelah saya melakukan observasi, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Pak, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Kira cukup pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Terima kasih Bu Desi. Dengan percakapan kita hari ini saya mendapatkan berbagai gambaran yang akan saya terapkan nanti di kelas.
mengenai tujuan apa yang ingin saya capai nanti, kemudian penilaiannya, kemudian strateginya, kemudian medianya, sehingga nanti saya akan semakin percaya diri dalam saya melakukan pembelajaran di kelas nantinya begitu. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya, sudah bersedia untuk berbincang pada kegiatan pra-observasi hari ini ya Pak. Sampai bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran, kemudian saya akan mengobservasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Demikian percakapan hari ini, sampai bertemu lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk belajar? Sebelum kita belajar, mari kita awali terlebih dahulu dengan bacaan bersama-sama. Ayo, semoga belajar kita lancar dan membawa kebaikan bagi kita semua. Semuanya sehat hari ini ya? Alhamdulillah. Hari ini yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Terus siapa lagi? Oh, hanya Rahma. Kenapa hari ini Rahma tidak masuk? Kita doakan bersama semoga Rahma lekas sembuh. Allahumma amin. Terima kasih. Sudah siap untuk belajar hari ini? Setelah kalian kemarin libur semester 2 selama 2 minggu, Pak mengharapkan setelah kalian masuk kembali ke sekolah harus lebih semangat. Semangat apa semangat? Harus lebih semangat lagi dalam belajarnya. Tepuk semangat. Harus lebih semangat lagi belajar. Tidak boleh dolanan lagi karena ini sudah semester yang kedua. Lebih serius lagi dalam belajarnya ya. Untuk pelajaran agama pada kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi baru ya. Materi baru. Nah, perhatikan. Kita akan belajar tentang Quran surat Atin ya. Quran surat Atin. Pada pembelajaran kali ini perhatikan, pada pembelajaran kali ini Pak Guru harapkan nanti setelah kita belajar bersama-sama, yang pertama kalian bisa membaca surat Atin dengan tartil ya. Tartil itu dengan baik, pelan, fasih ya, itu namanya tartil. Kemudian yang kedua, nanti setelah kalian bisa membaca surat Atin dengan baik, Pak Guru harapkan kalian bisa menghafalkan ya, menghafalkan surat Atin dengan lancar ya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pesan-pesan pokok di dalam surat Atin dengan baik ya. Jadi Pak Guru harapkan kalian juga mengetahui apa kandungan dari surat Atin. Sudah siap ya? Ya, silakan dibuka namanya Al-Quran yang sudah Pak Guru kemarin tugaskan ya. Dibuka surat Atin. Sebelum kita mulai, perhatikan Pak Guru, surat Atin ada berapa ayat tuh? Ada berapa ayat? Ada 8 ayat. Di dalam surat Atin terdiri dari 8 ayat, termasuk pendek ya, hanya 8 ayat. Surat Atin menempati surat yang ke-95. Surat yang berapa? 95 di dalam Al-Quran. Al-Quran isinya berapa surat? 114. Kita masih ingat ya. Kalau juznya ada berapa juz? 30 juz, 114 surat. Kalau ayatnya ada berapa semuanya? Yang ingat? 6.666 ayat. Suratnya tadi 114. Surat Atin menempati urutan yang ke-95 ya. Atin itu diambil dari ayat yang pertama. Artinya apa Atin? Buah Atin itu nama. Sebelum kita lanjutkan membaca, tadi sedikit pengetahuan tentang surat Atin yang terdiri dari 8 ayat. Kita mulai saja membaca kita hari ini ya, membaca surat Atin. Kami harapkan nanti kalian bisa membaca surat Atin tersebut dengan tartil ya, dengan fasih sesuai dengan ilmu tajwid ya, ilmu tentang cara membaca Al-Quran. Ini yang pertama pasti kita awali dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Akan Pak Guru demonstrasikan bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Nanti kalian bisa menirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nirrahim ya. Nirrahim ya. Him aja. Him kan ya. Him. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita masuk ayat yang pertama. Tadi dilihat nih. Wattini wazzaitun ya. Wattini wazzaitun
Tinya panjang, ini namanya mad, bacaan mad ya. Wattini wazaitun ya. Wattini wazaitun. Tinya jangan panjang ya. Wattini wazaitun ya. Wattini wazaitun. Zai, jangan zai, tapi zai. Dalam Al-Quran tidak zai, adanya zai. Wattini wazaitun ya. Wattini wazaitun. Ini ayat yang pertama, yang artinya tidak ada disebut demi, watin dan wazaitun. Coba kalau makan ya. 1, 2, 3. Wattini wazaitun. Ya, coba yang tengah ya. 1, 2, 3. Wattini wazaitun. Ya, yang sini ya. 1, 2, 3. Wattini wazaitun. Wattini wazaitun ya. Ayat yang kedua, perhatikan. Waturi sini ya. Waturi sini. Ya, ini masih bacaan mad ya. Watu ini mad, atau ini mangal wawu. Mad ini mangal wawu ada wawunya. Dibaca panjang satu harokat. Watu bukan watu tapi watu ya. Punya panjang. Waturi sini ya. Waturi sini. Ini artinya demi gunung Sinai. Ini Allah masih bersumpah demi gunung Sinai. Kalau tadi watin wazaitun demi watin dan dua zaitun. Terus lanjut. Iya. Coba kalau sana ya. 1, 2, 3. Dal ya. Wahadal. Ya. Coba yang mau ayo. 1, 2, 3. Wahadal. Ya, terus siap ngomong sini. Ya, terus demi negeri Mekah yang aman ini. Lanjut. Ayat keempat agak panjang ya. Ini banyak buku bacaan di sini. Kalau perhatikan dengan baik. Laqad. Nah, ini namanya bacaan apa? Anda tahu? Laqad. Makul. Bacaan apa namanya? Masih ingat nggak? Kola. Laqad itu harus komantul atau membantu. Karena apa? Di sini ada huruf kola dal ya. Dal disukun nanti harus dibaca mantul atau membalik ya. Laqad. Coba ya 1, 2, 3. Laqad. Ya. Terus ini, ini ada lagi kola ini. Kola. Ini ini kok disebutkan dari sini. Coba. Kola nah. Terus kola al-insan. Ini bacaan rifa. Sama-sama ya. Karena ada nun sukun ketemu dengan huruf apa ini? Sin ya. Tidak insan, tapi insan. Ini juga sa panjang ya. Fi ini panjang fi ahsani. Ini kalau masuk taqwim ya. Baik. Ulang dari awal ya. Ingatkan dulu Pak Guru. Laqad khalaqnal insana ya. Ya, nah ini jangan panjang sih karena langsung ketemu dengan ini alif lam ya. Walaupun di sini panjang tapi laqad khalaqnal ya. Laqad khalaqnal. Oke, coba ulangi 1, 2, 3. Laqad khalaqnal insana. Terus fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Lagi dari depan semuanya benar. 1, 2, 3 yuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus ini agak panjang, tolong perhatikan ya. Ini banyak sekali pembacaan di sini, kalian harus memahaminya ya. Sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini ayat yang ke-6. Lanjut. Ayat yang ke-5. Tirukan setelah dulu ya. Di sini ada beberapa bacaan juga, buku bacaannya. Summa, ini bacaan guna. Terus kamu tahan timnya dan tasbihnya. Summa. Coba. Summa. Rodadna. Diulang ya. Rodadna. Mu'asfala safilin ya. Banyak jangan panjang. Asfala sa panjang safilin. Coba ulangi dari depan yuk. Summa rodadna mu'asfala safilin. Terus lanjut ayat yang ke. Nah ini panjang. Illal ladina amanu ya.
solihati وعملوا الصالحات falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. فلهم أجر غير ممنون Ghairu mamnun. Ya. غير ممنون Lagi dan panggil lagi yuk. 1 2 3. Illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, nanti Pak Guru akan menunjuk beberapa di antara kalian membaca di depan sini ya. Semuanya harus bisa membaca. Sudah siap? Ya, siap. 1 2 3 yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semuanya. Sudah bisa? Salah ya, yang belum sudah bisa. Alon-alon ya, perlahan-lahan pasti nanti bisa membaca dengan aktif, dengan fasih sesuai dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid tadi apa? Ilmu bagaimana cara membaca Al-Quran. Coba Pak Guru tunjuk Mbak Lea, coba sini maju. Sini, sinkro ya. Ya, lihat sini ya. Sinkro. Yang lain siap juga. Ya, terus. Ya. Wasti, tanya itu tasdid. Wasti, ya. Bagus. Waktu. Walaisa Allahu Terima kasih bukan untuk habis. Adalah kalian yang sudah mencoba membaca ya, Pak Guru ya sudah bisa, tapi perlu ada perbaikan lagi ya, perlu diingat-ingat panjang pendeknya, kol-kolahnya, hikmahnya dan bacaan-bacaan yang lainnya mas misal ya. Jadi dan kebetulan baik perhatikan ya. Setelah kalian bisa membaca, Pak Guru harapkan kalian nanti di rumah terus baca juga ya. Nanti pertemuan yang akan datang pasti Pak Guru nilai 1 semuanya Pak Guru nilai cara membaca surat An-Tin yang aktif dari oke. Untuk selanjutnya setelah kalian nanti bisa membaca tidak cukup sampai di situ, tapi Pak Guru harapkan juga kalian bisa surat An-Tin tadi berapa ayat? Panjang apa pendek? Pendek. Ayatnya juga pendek, gampang untuk dihafalkan. Siapa mas siap? Siapa siap? Dan sekarang aku lanjutkan. Mari kita hafalkan bersama-sama. Oke? Nanti beberapa ayat kita hafalkan di sini. Nanti Pak Guru tugaskan kalian di rumah, ya. Menjadi proyek kalian di rumah menghafalkan surat An-Tin. Ya. Nanti pada pertemuan yang akan datang, nanti akan Pak Guru minta kalian sudah hafal apa belum proyek ini menghafalkan surat An-Tinnya. Ya. Mari bersama-sama kita hafalkan dulu 4 ayat dulu ya. 4 ayat dulu separuh dulu dihafalkan bersama-sama. Nanti selebihnya kalian hafalkan di rumah. Dan pada pertemuan yang akan datang pasti Pak Guru minta ya. Proyek kalian di rumah hafalkan surat An-Tinnya. Nih, 4 ayat ini ya. Paham? Coba yang kelompok lain ini dengarkan. Kelompok sini dulu ya. Semuanya dulu ikut ya. 3 2 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, 1 2 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim.
kelompok yang sini. 3, 2, 1, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Menjelaskan pesan-pesan pokok surat Al-Ikhlas. Perhatikan ayat yang pertama. Kalau perhatikan Mas dari belakang Mas Bagas, perhatikan. Wattini wazzaitun. Ya. Demi buah tin dan buah zaitun. Perhatikan ya. Ini di dalam surat Al-Tin ini Allah bersumpah. Demi apa itu Allah sedang bersumpah. Ya, Allah sedang bersumpah bahwa demi buah tin. Demi buah tin. Ada yang belum pernah lihat buah tin? Sudah ya, buah tin. Orang kalau yang belum pernah lihat boleh lihat di Google banyak ya. Apa itu buah tin? Dan buah zaitun. Ini Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Kemudian yang kedua, waktu di sini ya. Demi gunung Sinai. Terus Allah masih bersumpah di ayat yang ketiga ini, perhatikan. Wahadal baladil amin ya. Perhatikan huruf nih. Demi negeri Mekah yang aman ini. Di awal surat ini ayat 1, ayat 2, ayat 3 ya Mas Haji, Citra Dewek. Allah bersumpah demi apa saja tadi yang pertama? Demi buah zaitun. Terus demi Sinai. Terus ini Allah sudah bersumpah 4 hal ini. Buah tin, buah zaitun, gunung Sinai, dan negeri Mekah yang aman. Allah bersumpah di awal surat ini ya. Terus kemudian di ayat yang keempat, perhatikan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia. Kami di sini siapa? Siapa? Kamu? Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia. Kami di sini adalah siapa? Iya, siapa? Allah. Tulisannya berarti kan nih, sudah pernah Pak Guru sampaikan. Kalau tulisannya huruf besar, kami, dia, ini huruf besar kan yang kapital. Berarti ini menunjukkan siapa? Kemudian di akhir ayat ini, alaihissallahu bi'ahkamil hakimi. Isi Allah ini jadi hakim yang paling adil. Jadi apa yang kalian kerjakan selama ini di dunia, sekecil apapun, diperhatikan nih, sekecil apapun kamu melakukan kebaikan, diganjar di Gusti Allah. Tapi sebaliknya, sekecil apapun kamu mengerjakan hal yang tidak baik, yang benar dibalas yang tidak baik. Betul? Ada yang mau bertanya? Ya, kembali Pak Guru apa? Jelaskan ya Pak Guru simpulkan. Di dalam surat Al-Tin tadi Gusti Allah bersumpah demi apa saja? Terus Gusti Allah menciptakan manusia. Ini adalah bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi kemudian Allah akan kembalikan ke tempat yang sebenarnya. Kecuali orang yang bagaimana tadi? Beriman, yang mengerjakan kebajikan. Mereka nanti akan mendapatkan tempat yang mulia, ya. Ini kemudian Allah ini adalah hakim yang paling adil. Jadi Allah punya pilih kasih, ya. Apa yang kalian kerjakan akan mendapatkan balasan dari Gusti Allah, ya. Akan mengerjakan kebaikan, ya Allah berikan kebaikan. Kalian tidak mengerjakan kebaikan atau mengerjakan hal yang tidak baik, ya Gusti Allah pasti akan memberi balasan yang tidak baik. Oke, sudah jelas? Itu saja pelajaran kita hari ini. Akan Pak Guru akhiri dengan kegiatan asesmen penilaian ya. Kali ini Pak Guru beri soal, nanti kalian tulis nama kalian, kemudian kalian jawab di sini, ya. Jawabnya di balik lagi, oke? Ya,
Nantikan Pak Guru. Nantikan Pak Guru ya. Terima kasih semuanya sudah mengerjakan soal-soal yang Pak Guru berikan dengan baik. Nanti akan Pak Guru koreksi Pak Guru ya. Hari ini pembelajaran kita cukup sekian. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Dan menyenangkan dan membawa manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa baca ya, baca menghafalkan surat aktif di rumah. Pertemuan yang akan datang Pak Guru nilai 1 per 1 hafalannya ya. Kemudian jangan lupa pesan Pak Guru juga yang sampaikan, tidak bosan-bosannya Pak Guru selalu menghimbau kepada kalian ya. Sholat 5 waktu jangan pernah kalian karena yang 5 waktu itu hukumnya sehingga kalian harus melaksanakannya. Jelas? Ya. Terima kasih untuk anak-anak kalian yang hebat. Beri tepuk tangan untuk kalian semua yang hebat ya. Terima kasih. Dan pada pertemuan yang akan datang, kamu lanjutkan lagi materi pembelajarannya tentang hadis silaturahmi. Kenapa? Terima kasih. Ada yang mau tanya? Sudah Pak? Jelas ya? Pak dulu kira sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan dalam bersama-sama yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Desi Yudi Astuti dari SD Negeri 30 Mulet dalam percakapan pasca observasi. Saya ditemani oleh Bapak Agus Setiawan. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SD kami. Beliau adalah guru yang saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Tri Nugrohowati sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Purbalingga. Selamat pagi Pak Agus, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Desi? Kabarnya lancar pendidikan guru penggeraknya? Alhamdulillah ini sudah Ya, mau selesai Pak. alhamdulillah sudah. Semoga tetap menyusun ya. Amin. Mohon doanya. Terima kasih. Dalam percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan terkait dengan jalannya observasi kelas dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Begitu ya Pak Agus? Oke, siap. Bagaimana perasaan Bapak terkait proses observasi pembelajaran yang sudah berlangsung? Terima kasih Bu Desi. Pada saat saya diobservasi oleh Bu Desi pada saat itu, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Namun saya tidak memungkiri, biasanya tidak ada guru yang melihat, tidak mengobservasi. Ketika Bu Desi mengobservasi masuk ke kelas, terus terang saya juga merasa berbeda begitu, lebih tegang karena ada seorang yang melihat, mengamati begitu, sehingga berbeda lah antara tidak ada orang yang mengobservasi dengan yang ada orang yang mengobservasi, itu sangat berbeda. Namun alhamdulillah seiring berjalannya waktu begitu, beberapa menit kemudian ya sudah merasa terbiasa gitu, enak saja berjalan seperti biasa pembelajaran begitu. Tapi saya lihat Pak Agus itu di kelas itu sangat semangat, Yeah. hal yang luar biasa, sangat tertata dalam penyampaiannya, tegas, jadi pengelolaannya kelas itu sangat hidup dengan baik. Gitu Pak Agus. Yeah. Saya juga sebagai observer juga sangat bangga mengobservasi Bapak Agus. Namun mungkin saya akan bertanya beberapa nih. Saya melihat pembelajaran itu sudah sangat bersemangat dan sangat menarik dengan memanfaatkan LCD proyektor. Nah, bisa diceritakan area pengembangan atau tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Kemarin kan dalam pra-observasi Bapak sudah ada 2 area pengembangan nih. Nah, di situ apakah sudah berjalan baik atau belum? Mungkin bisa disebutkan lagi area pengembangan apa yang menjadi fokus dalam pembelajaran tersebut. Terima kasih Bu Desi. Secara garis besar, alhamdulillah untuk area pengembangan ini ya sudah tercapai lah, walaupun belum maksimal gitu.
area pengembangan yang saya ingin capai pada saat itu, karena saya memanfaatkan LCD proyektor itu agar anak bisa melihat ayat-ayat Al-Quran dengan jelas. Karena di sini area pengembangannya salah satunya adalah anak bisa membaca surat Atin dengan baik. Sehingga saya fokuskan ayat-ayat itu saya tampilkan melalui LCD proyektor itu agar anak bisa melihat ayat-ayat itu, hurufnya, kemudian harokat-harokatnya dengan jelas. Sehingga saya tampilkan melalui LCD tersebut. Itu untuk area pengembangan yang keterampilan. Dengan harapan saya berharap anak didik saya bisa membaca, kemudian juga menghafalkan surat Atin itu dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid, dengan kaidah cara membaca Al-Quran yang baik. Selain itu, selain area pengembangan keterampilan itu, juga saya mengembangkan area pengetahuannya. Di antaranya saya tampilkan juga melalui LCD itu mengenai pokok-pokok pesan yang terkandung di dalam surat Atin tersebut. Saya sampaikan secara garis besar di LCD proyektor tersebut. Secara garis besar, alhamdulillah area pengembangan ini ya sudah lumayan. Nah, begitu sih kira-kira. Kita juga di situ sangat menarik karena tampilan dari memakai aplikasi Canva nih Pak, sangat menarik warna-warnanya. Mungkin dari anak-anak melihat itu akan tertarik tidak seperti biasanya nih Pak. Biasa sekali Pak Agus. Kemudian menurut Pak Agus, sejauh mana area pengembangan, apakah sudah berhasil atau sudah tercapai sesuai indikator pengetahuan dan keterampilan? Tadi saya sudah sampaikan sedikit nih Bu Desi, secara garis besar sudah berhasil. Namun dalam prakteknya setelah saya mengadakan evaluasi terhadap anak didik saya, ya masih ada beberapa kekurangan baik itu di aspek pengembangan yang keterampilan maupun yang pengetahuan gitu. Jadi kan anak itu sudah menceritakan pembelajarannya untuk dari segi pengembangan untuk pengetahuan dan keterampilan sudah banyak yang berhasil nih Pak. Kalau bisa dinilai dari skala 1 sampai 10, menurut Pak Agus berada di angka berapa? Berada di angka 7 sih, baik itu yang pengembangan keterampilan maupun pengetahuannya. Pembelajaran berikutnya, Pak Agus ingin mencapai di angka berapa? Dari skala 1 sampai 10. Mungkin hanya 8 lah Bu. Berat sih untuk ini. Karena proses nih Pak. Betul sekali. Bagus. Menurut Pak Agus nih, tantangan apa yang dihadapi ketika menjalani proses pembelajaran tersebut? Mungkin dari segi gurunya atau mungkin ada kendala yang lain, ada tantangan yang dihadapi? Oke, terima kasih Bu Desi. Memang dari awal saya bertugas di sini. Saya mengadakan asesmen diagnostik. Saya melihat secara garis besar di sini anak-anak itu sangat kurang dalam membaca Al-Quran. Kemudian saya mengamati di masyarakat sekitar memang jarang sekali adanya tempat pendidikan Al-Quran, sehingga saya merasa ya benar begitu. Di sini anak-anaknya memang kurang untuk membaca Al-Qurannya, sehingga tantangannya tentu saya kesulitan ketika kelas 4 yang ibu observasi kemarin itu, ukurannya itu di kelas 4 memang sudah lancar dalam membaca Al-Qurannya, sehingga tidak hanya membaca saja tapi sudah pada tahap menghafal. Tantangannya ya anak-anak itu masih kurang dalam membaca Al-Qurannya. Di samping itu juga ketika saya melakukan pembelajaran itu ada beberapa anak didik yang masih kurang aktif gitu. Iya, saya sudah ngomong udah saya berulang kali karena saya kan melalui demonstrasi kemarin ya Bu, itu berulang kali sudah saya sampaikan, saya sampai serak gitu, tapi masih ada anak yang kurang aktif, masih kurang mengikuti. Kemudian masih juga ada beberapa anak yang masih main sendiri. Mungkin tantangannya itu Bu Desi. Kemudian apa rencana atau solusi atau mungkin strategi kedepannya untuk menangani tantangan tersebut? Mungkin saya akan saya mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah saya bangun sebelumnya begitu. Artinya kemarin ketika saya melakukan pembelajaran itu, anak-anak ya
Kenapa lupa apa gimana Bu tentang kesepakatan kelas yang mereka buat sendiri begitu. Mungkin itu Bu Desi. Itu kan dari segi kedisiplinan kita. Kalau untuk pembelajarannya bagaimana? Untuk pembelajarannya mungkin karena ini kemarin saya juga menggunakan project artinya tidak selesai sampai di situ gitu. Artinya masih ada masih bertahap. Mungkin di metode pertemuan berikutnya saya akan menerapkan metode-metode yang berbeda sehingga jangan sampailah anak didik yang masih pasif lagi, yang bermain sendiri lagi gitu. Saya pengennya ya anak-anak mendapatkan ilmu yang sama gitu, walaupun secara garis besar memang anaknya beda-beda, tapi bagaimana kita memperlakukan anak-anak tersebut agar bisa maksimal dalam memperoleh ilmu yang kita berikan kepada anak didik tersebut gitu. Jadi Bapak akan menggunakan strategi dan metode yang berbeda nih Pak, agar pembelajaran lebih aktif dan menarik. Kemudian, apa Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi dan metode yang akan dilakukan pada pembelajaran berikutnya? Terima kasih Bu Desi. Saya dengan selesainya kemarin pembelajaran pertama itu, saya sudah memiliki gambaran strategi apa yang besok akan saya terapkan. Mungkin nanti akan saya terapkan dengan saya bekerjasama dengan orang tua. Mungkin saya akan nanti kirimkan di WA group potongan-potongan ayat itu untuk membantu anak-anak agar cepat hafal ayatnya gitu. Mungkin saya akan manfaatkan WA group parenting orang tua itu untuk membantu mempercepat hafalannya. Mungkin itu sih. Jadi kalau orang tua juga berjalan nih Pak. Bisa terpantau. Berarti Pak Agus akan berkolaborasi dengan orang tua siswa begitu Pak. Itu untuk di luar, mungkin pembelajaran di luar sekolah. Bagaimana dengan kegiatan pada saat pembelajaran di dalam kelas? Terima kasih Bu Desi. Tadi saya sudah menyampaikan untuk yang di rumah saya memang perlu berkolaborasi dengan orang tua untuk memaksimalkan hasil pembelajaran tersebut. Untuk pembelajarannya di kelas sendiri mungkin akan saya tambahi dengan permainan begitu Bu Desi, sehingga tadi untuk mengantisipasi anak-anak yang masih pasif, kayak gitu suka bermain sendiri, itu mungkin besok untuk pertemuan yang akan datang saya mungkin menggunakan metode yang ada permainannya. Itu mungkin saya akan menerapkan sambung ayat atau yang lainnya yang lebih menarik begitu, sehingga anak-anak tidak lagi bermain sendiri atau masih pasif untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Gitu. Apa yang Pak Agus akan lakukan terkait strategi tersebut? Secepatnya setelah pembelajaran kemarin sudah selesai, saya sudah bisa menilai hasilnya begitu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, dan saya sudah siapkan potongan-potongan ayat yang berupa sejenis voice note gitu yang saya kirimkan nanti WA group untuk membantu anak-anak biar cepat cara membacanya, menghafal di aspek keterampilannya gitu. Tentunya dengan orang tua dibantu di rumah gitu. Baik Pak Agus, semoga rencana yang akan Bapak lakukan bisa diwujudkan dalam waktu dekat nih, menjadi harapan kita semua bahwa pembelajaran berikutnya akan dapat hasil yang lebih baik. Terima kasih banyak atas sediaannya kegiatan observasi hari ini. Rangkaian observasi akademik sudah selesai, mulai dari percakapan observasi dan kemudian yang terakhir adalah pasca observasi. Terima kasih banyak Bapak Agus, Ibu Tri, saya ucapkan banyak terima kasih telah bersedia bekerjasama dengan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.